Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu indikator yang banyak dipakai, mungkin jadi favorit juga ya, yaitu RSI. Di sini saya mau ngasih dikit aja, yaitu coba saya tulis di sini ya, konsep dasar, lalu cara menggunakan RSI untuk memprediksi reversal, gitu. Oke, habis itu ya tentu saja kita langsung hands on ya. Oke, jadi konsep dasar RSI itu dia namanya indikator osilator, sehingga ada nilai minimal dan nilai maksimalnya. Jadi mau harganya naik 1000 kali lipat pun, kalau misalkan RSI-nya maksimalnya cuma 100, ya dia naiknya cuma di 100 aja gitu. Dan RSI ini mengambil data historis dari beberapa harga sebelumnya. Contohnya ini RSI 14 jadi 14 dari 14 harga sebelumnya, seperti itu ya. Oke, konsep dasar RSI itu sebenarnya cukup gampang, yaitu tinggal, 30 itu oversold, 70 overbought, itu bisa kita gunakan sebagai support dan resisten juga gitu ya. Jadi kalau misalkan di 30 kita lihat RSI mantul, ada potensi juga harganya juga mantul, misalkan kayak gitu. Tapi ini yang paling mau saya highlight adalah gimana caranya menggunakan bearish dan bullish divergence untuk mencari reversal. Jadi kita nggak ngomong yang hidden ya, tapi yang normal ya. Jadi divergence pada RSI yang pertama, bullish divergence itu saat harga bikin lower low tapi RSI bikin higher low gitu ya. Yang kedua, bearish divergence dong. Itu kebalikannya, oke? Yaitu di mana harga bikin higher high tapi RSI bikin lower high. Dan ini pertanyaannya adalah cara entry-nya gimana, gitu kan? Oke, langsung aja kita demonstrasiin. Di sini saya punya Fart coin, tapi sebenarnya bisa di coin apapun ya. Kita mulai dari bullish divergence dulu ya. Oke, ini saya kasih gambaran dulu. Sebenarnya di bullish divergence itu kita bisa entry dengan ada beberapa metode ya. Yang pertama saat eh, di low baru, itu pertama. Kedua, saat break high. Jadi kita cuman butuh itu. Low-nya walaupun dia masih lower low, tapi karena ini potensi reversal, kita bisa menggunakan hal itu untuk sebagai entry juga. Saat break high itu lebih terkonfirmasi lagi. Oke, ini saya kasih ilustrasinya dulu ya, baru nanti kita ke lapangan atau kita praktek. Ini saya ilangin semuanya dulu biar jadi kayak tempat gambar gitu ya di situ ya. Nih di sini misalkan kita bisa lihat harganya itu seperti ini. Gini ya. Lalu kita lihat RSI-nya, ntar RSI-nya kita adain aja. RSI. Nah, ceritanya RSI-nya naik gini ya. Karena ini kayak gini, tapi RSI-nya naik gitu. Ini naik. Nah, di sini kita bisa entry-nya pada saat di sini. Jadi begitu kita tahu RSI-nya naik, harganya di sini udah ada pantulan, ya pantulannya jadi kita nggak bisa langsung di exact bottom ya. Jadi agak bawah misalkan di sini, itu kita udah bisa entry. Tapi untuk metode ini ada kekurangannya, yaitu kita spekulasi bahwa dia bakal balik arah karena divergen aja. Sementara trennya masih turun, sehingga maksimal kita bisa ambil profit ya di sini dulu, di high sebelumnya. Gini, atau ya tapi bisa jadi nggak sampai situ, bisa jadi cuma sampai sini doang gitu, seperti seperti itu. Jadi ini kita agak berspekulasi gitu. Nah ya, tapi dari sini kalau misalkan ternyata tembus ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalkan yang kedua adalah dengan kalau sudah ada break dari high-nya. Misalkan bentukannya seperti ini tadi ya, sama ya. Nah, kita tandain aja di sini. Begitu ini udah breakout, biasanya akan seperti ini. Gitu. Dan ini RS ini sebenarnya fungsi utamanya adalah memprediksi ya, untuk melihat kira-kira sudah mau terjadi atau belum pembalikan arahnya. Dan ini ada beberapa kesalahan fatal yang suka orang gunakan. Pertama, ini limitasi dari RSI ya, limitasi dari penggunaan RSI divergen ini. Nomor satu, belum kuat konfirmasinya. Tadi udah saya bilang ya. Yang kedua, bisa terjadi
4 kali sebelum beneran balik arah. Jadi kalau kita maksain ya cuman gitu-gitu aja, kita cuman nangkap pisau jatuh gitu, seperti itu. Terus kadang ini hanya bisa di area ekstrim. Maksudnya area overbought kalau mau ke bearish divergent atau oversold. Kalau misalkan bukan di area ekstrim, kita carinya yang hidden bullish atau hidden bearish divergent. Tapi itu bukan fokus kita di video ini ya. Itu yang ketiga, keempat limitasinya gak ngasih target. Nah, ini harus kita pikirin sendiri. Gini buat RSI ya. Oke, langsung aja kita coba ke praktek di Fartcoin ini ya. Kita coba cari-cari. Kita mulai dari yang ini, yang sekarang nih. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat ini harganya naik, RSI-nya turun. Bearish divergent, bener. Hanya untuk memprediksi apa? Potensi kembalikan arah. Pembalikan arahnya belum terkonfirmasi selama dia masih ada low sebelumnya, low yang ini. Jadi, kalau kita entry misalnya kita entry-nya di sini, bisa nggak? Bisa dong. Ini kan habis bikin high baru. Tapi ya kita nggak bisa ekspektasikan dia langsung turun ke bawah. Ya targetnya maksimal sampai sini ya. Dan itu maksimal loh. Bisa jadi kurang loh gitu. Sehingga ya bener kan ini udah lumayan kita dapat potensi nge-short sampai sini kan. Ya tinggal PR-nya memang ya mau nge-shortnya sampai mana. Jangan sampai udah keburu naik lagi kita belum sempat take profit dari shortnya kita gitu. Kan nggak lucu kalau kayak gitu ya. Nah itu buat contoh dari RSI yang bearish divergent. Dan ini yang tadi saya bilang, ini kita bisa berkali-kali mantul sampai 4 kali. Itu 4 kali yang saya tandain ya, itu bisa jadi lebih. Maksudnya gimana? Ini naik, ini naik, ini naik lagi, ini naik lagi gitu ya. Nah sementara si RSI-nya turun, turun. Jadi kelihatannya loh kok bearish divergent tapi nggak turun-turun. Ya karena itu tadi bisa sampai berkali-kali si pantulannya itu gitu. Nah, terus akhirnya konfirmasinya di mana? Konfirmasinya kalau si low sebelumnya ini udah di break gitu. Oke, kita coba cari contoh lain lagi ya. Mana nih? Ada nggak nih yang bearish dan ini di area ekstrim ya, jangan di area yang sekarang gitu kayak gitu ya. Jangan di area yang nggak ekstrim, maksudnya harus di area yang apa namanya antara overbought atau oversold. Area aja nggak usah ngepas banget tapi area sekitar situ. Oke, nah ini kita coba lihat lagi contoh RSI bullish divergent. Oke, kita lihat di sini harga turun, harga turun, harga turun, harga turun. RSI-nya naik ya, naik, naik, naik. Nah, di sini baru perubahan strukturnya terjadi setelah ini di break. Perhatikan, ini di sini pada saat harga turun kita lihat RSI naik. Bisa melakukan pembelian nggak? Bisa. Tapi kita cuman dapat sampai segini doang, gitu. Ya tinggal kita pikir aja itu worth it atau enggak. Kalau worth it ya silahkan, gitu. Berikutnya turun lagi, turun lagi. Bisa kita lakukan pembelian nggak? Ya bisa-bisa aja, tapi cuman sampai sini doang gitu. Berikutnya, nah di sini turun lagi, bisa kita lakukan pembelian nggak? Bisa. Tapi ya sampai situ doang lagi harusnya. Begitu ini sudah di break, nah high sebelumnya, high terakhir ya sudah di break, baru terjadi pembalikan arah. Jadi gitu cara untuk RSI. Kita coba sekali lagi, lalu kita coba cari contoh koin lain ya. Oke, kita coba mana lagi ya. Deket-deket sini yang kelihatan bagus kayaknya ini dia. Nah, perhatikan harga naik, RSI turun. Harga naik lagi, RSI-nya masih turun. Ya agak turunnya nggak begitu landai ya. Udah, kita bisa nge-short bisa, tapi ya cuman sebatas-batas itu aja. Bentukannya untuk apa namanya valid itu kalau udah low sebelumnya ditembus, yaitu low terakhir di sini udah ditembus, nah baru terjadilah penurunan, pembalikan arah gitu. Seperti itu ya. Oke, kita coba ke kripto lain ya, apa ya? Coba apa ya? Ethereum misalkan ya. Kita coba di Ethereum dan ini berlaku di semua time frame ya. Ini saya ngasih contoh 15 menit buat kalian yang mau misalkan day trading gitu ya. Ntar saya ilangin gambar-gambar dulu, kita coba lihat sekarang. Nah, ini contoh dari kelemahan RSI yang tadi saya bilang. Perhatikan. Ini dari sini masih belum divergent ya, masih naik ya. Ini dari sini juga masih naik. Nah, tapi dari sini sampai sini
Ini mulai terjadi divergen. Nah, yang jadi masalah adalah ini kenaikannya ekstrim banget. Kalau kita asal nge-short, siapa tahu ini strukturnya juga belum berubah gitu. Siapa tahu dia malah naik lagi lebih jauh lagi. Seperti itu. Kita kalau asal nge-short ya agak bahaya. Kita kalau mau nge-short berarti harus ada perubahan struktur dulu gitu seperti itu. Di low sebelumnya di sini. Nah, ini udah ada calon ya, berarti dari sini kita harus bisa expect adanya mungkin lower high baru nanti masuk lagi seperti itu. Ini baru contoh ya, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya mungkin kita coba cari lagi di Ethereum ada lagi nggak yang bullishnya ya. Untuk yang bullish di sini masih belum kelihatan, di sini masih belum ada, sini masih belum ada juga. Mungkin di time frame lebih besar bisa kita lihat ya. Oke, ini contoh yang agak-agak maksa, tapi bisa. Lihat, ini harganya turun, RSI-nya naik, bullish divergen. Perhatikan ya, ini naik ya dikit ya. Nah, ini kita bisa, kalau kasus ini kita agak beruntung. Jadi begitu ada bullish divergen, ya udah kita masuk dan naik lumayan nih, gitu. Tapi itu tadi PR-nya ya, kita nggak bisa, apa namanya, mentargetkan mau naiknya sampai berapa banyak gitu. Kita harus tahu sendiri, harus menggunakan metode lain, atau menjaga resiko sendiri gitu ya. Coba kita lihat lagi di time frame yang besar ya. Coba saya mungkin mau coba di BTC. Ini dari dulu saya selalu ngasih contoh ini ya di BTC 1 hari itu untuk memprediksi penurunan atau pergantian tren juga ya di sini ya. Bentar, ini saya hilangin gambar dulu. Nah, kita bisa lihat contoh di sini. Ini RSI terjadi yang namanya bearish divergen ya. Ini harga naik, RSI turun. Bisa nge-short? Bisa. Tapi selama low-nya yang ini belum ditembus, ya udah kita cuma dapat sampai sini aja. Gitu. Nah, begitu low yang ini udah ditembus ya baru turun. Seperti itu kan. Nah, lalu ini ada lagi contoh lagi. Ini RSI bullish divergen. Harga turun, RSI naik. Ini tapi masih bisa turun sekali lagi. Kenaikan sebenarnya terjadi pada saat sudah break dari tren ini. Gitu. Oke, berikutnya kita coba lihat di yang terjadi di mana lagi ya? 2021, 2022 tuh ada banyak contoh kayak gini soalnya. Nah, perhatikan ini di 2021, lihat. Ini udah bearish divergen kayak apa? Dari ini di 40.000 ya. Dari 40.000 ini harganya naik tapi RSI-nya turun. Oke. Harga naik lagi, RSI-nya turun. Harga naik lagi, RSI-nya turun. 4 kali ketukan dan kalau kita maksa hanya menggunakan RSI bearish divergen, kita rugi dari berapa nih? Ya dari 40.000 sampai 66.000. Gede nih, kenceng. Gitu. Dan bearish atau momentum bearish pembalikan arah sebenarnya terjadi saat low-nya sudah di break di sini. Ini di break, bikin lower high, lalu turun gitu. Dan ada lagi nggak ya? Coba kita coba cari lagi ya di bottoming atau segala macamnya. Nah, ini contoh RSI bearish divergen yang langsung kejadian, ya kan? Di sini. Ya kita entry di sini short bisa juga, tapi the real bearishnya itu pada saat break dari low yang ini. Gitu. Kejadian turun terus gitu ya. Oke, terakhir mungkin ya kita coba cari yang lain ya. Ada terakhir, ada lagi nggak di sini? Di sini nggak ada, mungkin di ini ya. Lihat, ini RSI-nya bearish divergen ya. Naik terus, RSI-nya turun terus, tapi terjadi koreksinya cuma sampai sini. Ya, itu makanya tadi saya bilang RSI itu kelemahannya salah satunya nggak bisa tahu targetnya sampai mana. Harus kita atur sendiri, gitu. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga bisa menambah cuan di trading kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.